Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan membahas soal tes masuk SMA ya. Bagi adik-adik yang dari SMP mau masuk ke SMA favorit, terus ikuti channel kakak dengan cara subscribe channel kakak supaya adik-adik bisa terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang SMA. Tentunya di SMA idaman adik-adik. Oke, langsung saja. Di depan kita sudah ada soal. Sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku ini membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga ini sama dengan 24 cm, maka luas segitiga tersebut adalah... Nah, sebenarnya ini soal mudah ya. Kalau adik-adik tahu triple Pythagoras. Jadi yang namanya siku-siku ini berlaku triple Pythagoras. Nah, tinggal kita lihat saja. Ini kakak akan jelasin dengan dua cara ya. Jadi cara yang pertama ini dengan cara simpelnya ya. Simpelnya artinya kalau adik-adik memahami angka-angka yang ada di Pythagoras. Angka yang ada di triple Pythagoras yaitu 3, 4, sama 5 ya. Jadi ini salah satunya ya. Contohnya kalau ininya 3, ini 4, ini 5. Nah, ini triple Pythagoras. Kenapa dikatakan triple Pythagoras? Karena berlaku 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya, jumlah kedua sisinya ini sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya sama dengan kuadrat sisi miringnya atau sisi terpanjangnya. Tapi ini kalau kita lihat, ini kan kalau dijumlah bukan 24 ya. 3 tambah 4 tambah 5 ini 9 tambah 3 12, bukan 24, berarti bukan ini. Nah, terus yang termasuk triple Pythagoras lagi 6 8 10 ya. 6 8 10. Ini 6 8 10. Nah, kalau kita buat nih 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ini kan sama dengan 10 kuadrat ya. 36 tambah 64 ini kan sama dengan 100 nih ya. Nah, kalau kita jumlah 6 tambah 8 tambah 10 ini 24, berarti sisi-sisinya ya sudah pasti 6 8 10 seperti itu. Ini cara yang pertama ya, cara kalau kita memahami triple Pythagoras. Maka kalau kita sudah tahu 6 8 10, tinggal hitung saja luasnya ya. Luasnya itu kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya 6, tingginya 8. 4. Ini setengah kali 48 sama dengan 24 seperti ini. Ini kalau kita tidak pakai cara ya, kita hafal triple Pythagoras, maka kita akan mendapatkan jawabannya 24. Nah, sekarang kalau menggunakan cara ya, ini ada dikatakan barisan aritmatika. Bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan cara barisan aritmatika nih? Caranya seperti ini. Kita tahu barisan aritmatika itu ada bedanya yang tetap ya. Misalkan 7 9, misalkan 7 9, terus 11 13. Nah, ini bedanya tetap nih, bedanya 2, bedanya 2. Nah, ini seperti ini dikatakan barisan aritmatika. Atau misalkan 15 terus 20 25 terus 30. Nah, ini disebut barisan aritmatika nih, karena bedanya tetap, bedanya 5, ini bedanya 5, ini bedanya 5 gitu ya. Jadi kalau ini 15, maka yang ini 15, maka yang suku pertamanya 15, suku keduanya ya 15 tambah 5 ya. Suku ketiganya 15 tambah 2 kali 5 gitu ya, seperti ini. Nah, berarti kalau dia bilang ini merupakan barisan aritmatika, ini kita bisa buat nih. Ini kita hapus dulu. Kita bisa buat kalau misalkan ininya A, berarti ini A plus B
ini A plus 2B, seperti itu ya. Ini dari sini ke sini bedanya si B, dari sini ke sini bedanya 2B, seperti itu, bedanya B ya, bedanya B. Nah, ini membentuk barisan aritmatika. Kemudian dikatakan kelilingnya ini 24. Berarti kita bisa jumlahkan saja semuanya. A ditambah A plus B ditambah A plus 2B, ini sama dengan 24. Kita hitung A tambah A tambah A berarti 3A tambah B tambah 2B berarti 3B sama dengan 24. Kita bagi 3 semua atau kita kali sepertiga. Ini jadi A tambah B sama dengan 8. Nah, kita punya satu persamaan, ada dua variabel A dan B. Satunya lagi menggunakan apa? Nah, satunya lagi kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Di sini ya, kakak lanjutkan A kuadrat ditambah A plus B kuadrat, ini sama dengan A plus 2B kuadrat. Nah, ini tinggal kita selesaikan, kita jabarkan. A kuadrat plus, ini jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan ini A kuadrat plus 2 kali ini, 2 kali A kali 2B jadi 4AB plus 2B kuadrat berarti jadi 4B kuadrat. Sekarang kita sederhanakan, A yang di sini bisa dicoret dengan A kuadrat yang di sini ya. Kemudian B kuadrat dikurang B kuadrat di sini berarti jadi 3B pangkat 2 ya, dengan 4 dikurang 1B kuadrat jadi 3B kuadrat. Lalu ini 4AB dikurang 2AB. Kenapa dikurang? Karena ini kan plus, kalau dipindah ke sini jadi negatif ya. 4 dikurang 2 positif 2AB. Berarti ini kita dapatkan A kuadrat sama dengan ini ya. Kemudian ini kan kita dapat dua persamaan, persamaan pertama sama persamaan kedua. Cara selanjutnya bagaimana? Cara selanjutnya dari yang kita dapat ini nih, kita tinggal substitusi saja persamaan pertama disubstitusi ke persamaan kedua ya. Substitusi persamaan pertama ke kedua ya. Kita caranya bagaimana? Persamaan pertama ini kita buat, kan awalnya A plus B sama dengan 8. Kita buat saja A-nya itu sama dengan 8 dikurang B. Dipindahkan B-nya ke sini jadi negatif. Lalu kita substitusi ke persamaan kedua. Ini kan A kuadrat. Berarti jadi A-nya kita ganti 8 min B kuadrat. Sama dengan, atau kakak tulis dulu ya biar adik-adik jelas. A kuadrat sama dengan 3B kuadrat tambah 2AB. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua nih. Di sini sudah persamaan kedua. Kita substitusi, A-nya kita ganti 8 kurang B. 8 dikurang B kuadrat sama dengan 3B kuadrat plus 2A. A-nya kita ganti dengan 8 kurang B. 8 kurang B, B. Kita buka kurungnya. Ini 8 kuadrat jadi 64 dikurang 2 kali ini 16B terus plus B kuadrat sama dengan 3B kuadrat plus ini dibuka kurungnya 2 kali B kali 8 16B 2 kali B kali min B jadi min 2B kuadrat. Kemudian kita lanjutkan ke sebelah sini. Kita selesaikan, ini 3B kuadrat dikurang 2B kuadrat kan jadi 1 ya. Jadi 1B kuadrat. Lalu di sini ada B kuadrat nih. Atau enggak kita begini dulu deh. Ini 64 biarkan saja di sebelah kiri. Lalu
yang B kuadrat sama 16B kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini kan awalnya 3B kuadrat plus 16B min 2B kuadrat. Awalnya di sebelah kanan cuma ini. Yang 16B di sini di kiri kita pindahkan ke kanan jadi positif 16B. Terus yang positif B kuadrat pindahkan ke kanan jadi negatif B kuadrat. Jadi ini 64 sama dengan 3B dikurang 2B jadi B kuadrat. Dikurang B kuadrat jadi habis ya. 16B tambah 16B 32B. Berarti B-nya 64 dibagi 32. Dapatlah B-nya 2. Kalau B-nya 2, kita substitusi lagi ke persamaan pertama nih. A tambah B sama dengan 8. B-nya 2, A tambah 2 sama dengan 8. Berarti A-nya 6. Nah, kita sudah dapat A-nya 6, B-nya 2. Berarti ukuran segitiganya A-nya 6, ini 6 tambah B-nya 2 ya, 2. Jadi ini 8. Maka kita dapat ukuran segitiganya ini 6, ini 8. Tinggal mencari luasnya. Luasnya setengah kali alas kali tinggi, yaitu 8. Setengah kali 4, 8. 24, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.